yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan sholawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita dapat menuju dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema kemuliaan wanita dalam Islam. Di antara stigma negatif yang dialamatkan oleh kita terhadap ajaran Islam adalah bahwa ajaran Islam tidak menghargai kedudukan wanita. Kemudian Islam mengekang kebebasan wanita. Nah, wanita Islam pun dicitrakan sebagai wanita yang terbelakang dan terasingkan dari dinamika kehidupan sekarang ini tanpa adanya peran nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa ajaran Islam itu merupakan suatu hambatan utama bagi kesetaraan gender. Nah, anehnya sebagian kaum muslimin yang telah kehilangan jati dirinya itu malah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran ini. Alih-alih mereka membantah pemikiran ini, mereka pun turut andil dalam menyebarkan pemikiran ini ke halayak ramai. Di bawah kampanye emansipasi wanita dan kesetaraan gender, mereka menginginkan kaum muslimah melepas nilai-nilai harga dirinya yang selama ini telah dijaga oleh ajaran Islam. Padahal sejatinya umat Islam itu sangat memuliakan wanita. Oke, kita flashback sedikit. Sebelum datang Islam, seluruh umat manusia itu sangat memandang hina wanita. Jangankan memuliakannya, memandangnya sebagai manusia saja tidak. Orang-orang Yahudi dulu itu menganggap wanita itu hanya sebagai sarana untuk kesenangan saja. Wanita tidak mendapat hak waris dan juga tidak berhak memegang harta benda sekalipun. Sedangkan orang-orang Arab dengan biasanya mereka menuburkan dengan hidup-hidup anak perempuan mereka tanpa rasa bersalah dan berdosa hanya karena ia seorang wanita. Namun, setelah cahaya Islam datang menerangi kegelapan ini dengan risalah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hal tersebut menjadi hilang. Nabi Muhammad SAW memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali, termasuklah hak wanita Islam. Nah, setelah sebelumnya masyarakat jahiliyah itu memandang wanita sebagai suatu musibah, namun setelah datangnya Islam, mereka menganggap bahwa wanita muslimah itu sebagai bentuk karunia dari Allah. Bersamanya kaum laki-laki mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Nah, dengan adanya wanita itu juga menimbulkan energi positif yang dapat bermanfaat bagi kehidupan seperti rasa cinta, kasih sayang, empati, simpati, dan lain sebagainya. Kaum wanita dan kaum laki-laki menjadi satu entitas dalam bingkai rumah tangga. Mereka bahu-membahu untuk saling membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkah dan penuh ketenangan. Mereka juga bekerja sama untuk membimbing dan mendidik generasi penerus Islam. Sebagaimana hak laki-laki, hak wanita dalam Islam juga dijamin. Pada dasarnya, segala hal yang menjadi hak laki-laki itu juga akan menjadi hak wanita, termasuklah diantaranya agama, kemudian kehormatannya, hartanya, jiwanya, raganya, itu semua telah dijamin oleh syariat
syariat Islam sebagaimana hak kaum laki-laki. Di antara contoh bahwa hak wanita itu sama dengan hak laki-laki ialah terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi, wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal beribadah dan mendapatkan pahala. Selain menjamin hak-hak wanita, Islam juga menjaga wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan martabatnya dan merendahkan wibawanya. Bagai mutiara yang mahal harganya, ajaran agama Islam menempatkan wanita sebagai makhluk mulia yang patut dijaga dengan hati-hati. Islam adalah agama syariat yang penuh dengan aturan. Oleh karena itu, ia datang untuk memperbaiki kondisi kaum wanita. Ketika kita ingin memperbaiki sebuah peradaban, maka kita dapat mulai dengan memperbaiki kaum wanitanya. Karena ketika kaum wanita sudah baik, maka dari sanalah ia dapat melahirkan generasi penerus Islam yang baik pula. Sehingga agama Islam memiliki kesiapan untuk memimpin dunia. Di antara aturan khusus yang telah Allah tetapkan untuk wanita adalah aturan dalam berpakaian, di mana kita ketahui bahwa wanita muslimah wajib menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Allah memerintahkan demikian agar wanita terhindar dari mata-mata hianat para lelaki dan menghindari terjadinya fitnah di antara mereka. Wanita pun diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kehormatannya di depan lelaki yang bukan mahramnya, seperti tidak keluar rumah dengan memakai wangi-wangian, tidak bergaul bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, lebih banyak tinggal di dalam rumah, tidak mendayu-dayukan suara, dan lain sebagainya. Semua syariat ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dalam rangka untuk menjaga dan memuliakan wanita. Selain itu, sekaligus untuk menata tatanan kehidupan wanita agar baik dan bersih dari perilaku menyimpang yang terjadi akibat hancurnya sekat-sekat pergaulan antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Merebaknya perzinahan dan terjadinya pelecehan seksual di mana-mana itu merupakan sebuah fenomena yang terjadi akibat di mana kaum wanitanya itu tidak mengindahkan aturan-aturan Allah yang telah dibuat untuknya, kemudian kaum laki-lakinya itu sebagai pemimpin melengahkan hukum-hukum Allah terhadap perempuan seperti itu. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan mengenai betapa Islam memuliakan wanita dalam segala aspek yang telah disyariatkan oleh Islam. Semoga kita dapat menjadi wanita muslimah yang selalu menjalankan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Yakinlah bahwa Islam itu sangat menjaga dan menghormati kaum wanita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah kali. Kita pinjam Lara ya? Selesai. Sekian dan terima kasih.